Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau bahas sebuah kipas cooler laptop yang saya tahu kemarin saya baru aja ngebahas sebuah kipas laptop dan saya bilang sih itu ciamik banget. Bahkan saya ngeklaim bahwa kipas itu tuh lebih efektif daripada kamu beli AC yang harganya 3 jutaan untuk mendinginkan laptop kamu. Dan hari ini saya akan mereview sebuah kipas laptop lagi yang enggak kalah ciamiknya, yaitu FlyDigi BS1, sebuah kipas laptop, cooler laptop gaming dari FlyDigi. Udah tahu kan bagusnya produk FlyDigi kayak apa? Yuk sebelum kita bahas tuntas, kita unboxing dulu singkat aja, gak usah lama-lama. Oke, FlyDigi BS1 nih boxnya super gede banget. Ini sangat panjang, warnanya hitam, ada tulisannya segala macam, bisa kalian lihat di sini. Terus boxnya tuh besar dan ada 2 segel di kanan sama kiri. Jadi kalau kalian beli pastikan ada segel itu kalau kalian beli barangnya baru. Lalu di dalam box besarnya itu ada gabus ya yang memproteksi bagian coolernya, bagian kipasnya di bagian kanan dan kiri. Cuma dalam pengiriman dari produk saya, ini bagian tengahnya agak penyok ya, karena memang secara isi agak kopong bagian tengahnya, karena cuma dilindungi bagian pinggirnya sama gabus. Tapi tenang, karena masih aman kok. Dan di dalam boxnya, kamu dapat cuma kabel C2C yang warna putih, yang cukup panjang ya, untuk buat nanti ngecas dari cooler laptopnya. Ya berbeda dengan seri sebelumnya yang pakai dedicated charger dengan colokannya yang masih tipe DC, ini udah pakai Type-C, jadi udah kekinian dan gampang untuk kamu apply di charger, di laptop, ini bisa. Lalu ada kertas-kertas yang bertuliskan tulisan China, karena FlyDigi ini base-nya memang barang China ya, tapi tenang ada bahasa Inggrisnya, walaupun memang tulisan China-nya mendominasi, jadi kalau kamu mau baca isinya ya pakai Google Lens minimal. Waktu saya keluarkan ini cooler laptopnya, saya merasa ini tuh vibe-nya kayak megang PS5 nggak sih? Saya belum pernah megang PS5 sih, cuma dari wujudnya nih di mata saya langsung inget ini kayak PS5, PS Slim, PS5 Pro. Bentuknya putih dengan ada action warna hitam. Jadi kayaknya cocok kalau mau dipasangin dengan PS5 ya, cuma sayangnya ini untuk laptop. Warnanya putih, mungkin cocok buat laptop-laptop yang warna putih ya, walaupun laptop didominasi oleh warna hitam. Terus idenya warna putih ini dari mana ya? Lalu kipas laptop dari FlyDigi BS1 ini enaknya tuh adjustable-nya luar biasa. Dia tuh panjangnya pas sama laptop. Kalau kurang panjangnya untuk pas ke kipasnya ya, kamu bisa panjangin lagi kipas laptopnya hingga pas. Terus juga ada bagian kaki yang adjustable-nya sama kayak model-model kipas-kipas laptop zaman kekinian. Dia cuma pakai kuncian aja. Dan karena adjustable-nya bagus, kamu bisa ngepasin lubang ventilasi bagian bawah laptop gaming kamu dengan kipas ini. Jadi akan maksimal. Terus juga dayanya tadi ada di belakang ya, dengan port Type-C. Kamu colokin aja ke port Type-C. Ini bisa kamu colokin ke charger untuk dayanya. Atau kalau kamu mau lebih ringkes ya, kamu pakai colokin aja ke laptop kamu. Jadi mungkin kamu pakai colokin aja ke Type-C atau hubungin aja ke converter Type A to C aja bisa juga. Jadi idenya ada 2 pilihan, kamu mau pakai charger sendiri, modal sendiri ya, karena kamu tidak diberi charger. Jadi kalau kamu pakai C2C, kamu bisa ambil charger kamu yang portnya Type-C. Kalau enggak ya, kamu pakai charger yang biasa yang pakai Type A, tapi ya kabelnya pakai kabel HP ya. Dan pakai charger dedicated, itu disarankan yang 18 watt untuk bisa masuk ke mode overclocking, dimana itu yang paling kenceng buat dinginin laptop gaming kamu. Waktu dicolokin power itu langsung hidup sih sebetulnya sih. Cuma kalau mau ngontrol, mau matiin, mau hidupin ada tombol dedicatednya juga di bagian kanan. Jadi di atas lampu bagian kanan ini ada kayak sebuah tombol. Satu aja tombolnya di kipas ini. Jadi kamu jangan sampai bingung. Kamu pencet aja dia langsung hidup. Warnanya lampunya ada 3 strip di kanan dan kiri. Itu langsung kedip di bagian paling atas. Dan kalau kamu pencet lagi dia kedip ke bagian 2. Kalau kamu pencet lagi dia kedip ke bagian 3. Dan itu ternyata mewakili dari speed kipasnya ke speed 1, speed 2, dan speed 3. Dimana speed 3 itu yang paling kenceng. Dan walaupun ini speed 3 yang paling kenceng, suaranya senyap banget. Ini saya nggak tahu ya berapa RPM-nya ya dibandingkan dengan punya saya yang lama. Tapi ini yang 3 kenceng, tapi hampir nggak kedengeran suaranya loh.
Waktu saya tes, saya pakai wattmeter untuk speed 1 ini. Di wattmeter saya cuma tertulis 0 watt. Jadi wattnya kecil banget, jadi 0, sekian berapa lah, nggak nyampe 1 watt. Jadi untuk yang speed defaultnya ini saya rasa ini cocok banget buat laptop kamu. Jadi nggak terlalu makan banyak daya. Terus dari speed kedua, di mana 2 barnya nyala, ini dayanya membutuhkan 2,7 watt, bisa kurang bisa naik, jadi sekitaran 2,7 watt. Dan ini suara kipasnya juga buat saya pribadi masih sangat senyap, jadi nggak bakal ganggu permainan game kamu sama sekali. Dan untuk speed 3-nya, ini yang paling kenceng. Tertera dayanya nih ada di 5,2 watt. Lagi-lagi bisa kurang atau lebih, tapi sekitaran sana, 5,2 watt. Dengan lampunya ada di 3 bar. Dan sekali lagi, suaranya masih senyap banget. Terus ya, suaranya masih tergolong silent dan RPM-nya lebih cepat daripada Kaiser KZ800 yang saya review kemarin, ada di 2420, dan di sini bisa mentok tadi ada di 3010 RPM dengan suara yang jauh lebih senyap daripada Kaiser KZ800. Dan di sini saya buka Armoury Crate karena itu adalah laptop saya, kan ada Armoury Crate-nya kan. Saking bagusnya nih coolingnya, laptop fan coolingnya, ini sampai kipas di laptop saya nggak nyala. Ini sama juga terjadi di kipas saya yang sebelumnya, tapi kali ini suaranya jauh lebih senyap dan dayanya lebih hemat pula. Nah, lalu di sini juga ada softwarenya juga ya. Berhubung kemarin saya udah nginstal dari softwarenya di websitenya. Dia pakai software yang sama untuk kamu konekin ke gamepadnya kayak FlyDigi Apex, FlyDigi Fader 4 Pro, dan lain-lain. Jadi dia pakai FlyDigi Space Station. Kalau kamu udah install ya kayak saya udah tinggal pakai aja. Dan ternyata ngonekinnya kudu itu ya, kudu kamu pilih produknya, kamu pilih aja nanti yang Funcolor DS1 yang warnanya putih sama biru. Jangan yang Evangelion. Kalau yang Evangelion nggak tahu ya bisa atau nggak ya. Nah, ternyata di sini kipasnya ada koneksi dengan laptop kamu dengan koneksi Bluetooth. Jadi tuh ada Bluetooth-nya ternyata. Keren kan? Gunanya buat apa sih? Ya buat aplikasinya. Dimana aplikasinya ini bisa terkoneksi dengan suhu GPU dedicated yang ada di laptop kamu. Misalkan nih, suhu GPU kamu ada di 60, dia bisa kedetek di sana ke 60 derajat Celcius juga. Dia ikut suhu yang ada di GPU statusnya 646464. Jadi dari inputan sana akan menentukan kipas mana sih, kecepatan mana sih yang cocok untuk mendinginkan suhu GPU-nya ini. Nah, kalau dari aplikasinya, kamu bisa lihat RPM-nya muternya berapa. Tadian untuk speed 1, dia ada di 0, watt, itu ada di 1300 RPM, kurang atau lebih. Terus di speed kedua ada di 2,7 watt dengan RPM-nya ada di 2100 RPM, kurang lebih juga. Dan speednya yang ketiga, yang paling tinggi tadi, 5,2 watt dengan RPM-nya ada di 2700 RPM. Nah, punya saya yang lalu itu ada di 2420 RPM. Tapi saya bilang suaranya kayak helikopter bos, kenceng banget. Nah, tapi kalau pakai FlyDigi BS1, gila, senyap banget. Jadi kamu nggak perlu repot-repot pakai headset kayak yang earbud. Kamu main aja biasa pakai speaker, nggak akan ganggu dan laptop kamu tetap adem. Nah, ketika kamu pakai colokan charger ya, USB misalkan gitu kan, USB yang kamu colokin ke charger, saya pakai di Ugreen 100 watt. Ketinggian sih, tapi kan tetap bisa nyesuaiin ya. Jadi 18 wattnya tercapai. Nah, di situ kamu bisa mengaktifkan mode overclocking, di mana RPM-nya naik ya, dari yang nomor 3 tadi ada di 2700, naik hingga 3000 RPM. Nah, waktu 3000 RPM ini masih mulai kedengeran suara kipasnya. Tapi ya tetap, sekali lagi saya bilang masih jauh lebih senyap daripada kipas laptop yang saya review kemarin. Itu 2420 RPM udah ini masih nyantai bos. Gila sih. Nggak tahu nih teknologi apa ya bisa senyap kayak gini. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, dia tuh ngambilnya dari suhu GPU. Ini ketahuannya ketika saya nyoba benchmark pakai benchmark Wukong, di mana saya cek ya suhunya dari GPU dan CPU-nya ada di MSI Afterburn sama di Armoury Crate. Dan ternyata suhu yang diambil oleh FlyDigi Space Station ini ada di suhu
GPU-nya aja. Jadi untuk suhu CPU-nya nggak keambil. Oh bang, gimana bang kalau CPU-nya panas? Tenang, suhu CPU dan GPU itu cukup sinkron ya, dan cukup kebanyakan scene-nya itu yang panas GPU-nya. Jadi jika GPU-nya adem, pasti CPU-nya juga adem. Tapi tenang aja kok, walaupun mungkin cuma yang diambil suhu GPU-nya, cuma tetap ini mendinginkan CPU dan GPU bersama-sama. Jadi tenang aja, walaupun dia cuma ngambil data dari GPU aja. Dan di sini saya langsung aja ya pindah dari charger, saya colokin ke laptop saya aja. Karena untuk laptop saya kan Asus TUF F15 tahun 2021, masih RTX 3050 VRAM 4GB i5 Gen 11. RAM-nya udah saya update di 24GB, terus SSD-nya udah saya tambahin hingga 1,5 tera. Dan saya pede aja langsung ngambil dayanya ke laptop saya aja. Karena untuk Asus TUF sendiri, chargernya udah gede, bisa max 180 watt. Karena kalau charger laptop gaming ini emang gede-gede, emang kenceng-kenceng. Karena kan tahu sendiri ya, buat gaming perlu power dan daya yang besar. Jadi pasti laptop gaming saya udah bisa lah ngehandle dari tenaga yang dibutuhkan oleh FlyDigi BS1 ini. Cuma karena kamu nggak pakai dedicated charger yang 18 watt, mode overclockingnya nggak bisa kebuka. Dia cuma mentok sampai ke mode ketiga aja. Ya kalau ditanya ya harganya memang sekali lagi ini untuk FlyDigi jika dibandingkan dengan kaum mending kayak kipas laptop yang saya review kemarin pasti akan kerasanya aduh mahal banget bang. Cuma dari fiturnya ini luar biasa ya karena ada aplikasinya di mana kamu bisa mengaktifkan smart inverter. Jadi tuh kamu nggak perlu repot-repot kayak saya kemarin, waduh lagi panas nih, kencengin kipasnya, pencet gitu kan. Nah ini bisa pakai mode smart inverter. Jadi dia bisa mendeteksi tadi ya suhu GPU-nya. Nah, jika suhunya GPU dirasa panas, kipasnya akan muter lebih kencang hingga turun. Nah, yang saya coba di pemantauan saya tadi, waktu saya nge-game RE4 Remake juga, suhunya kayak dijaga di sekitar 65 derajat Celcius untuk suhu GPU laptop kamu. Kamu bisa coba pantau di Armoury Gate, misalnya kamu pakai Asus atau kamu pakai MSI Afterburn, seharusnya itu ada dipantau di sana ya. Jadi kayak 65, 66, turun lagi ke 64, terus balik lagi ke 65 lama. Suhunya naik lagi ke 66, diturunin lagi sampai ke 64, terus balik lagi ke 65 derajat lama. Gitu aja terus. Jadi memang menurut saya pribadi dimentokin di lock di 65 derajat Celcius. Dan di sini untuk suhu thresholdnya ini nggak bisa diedit ya. Mungkin sometimes kamu pingin suhunya dimentokin aja ke 70 atau ke 60 pas gitu. Nggak usah 65. Dan waktu saya lihat settingannya ini belum ada. Jadi kayaknya untuk ketika video ini dibuat, FlyDigi Space Station menetapkan bahwa suhu aman, suhu GPU untuk sebuah laptop gaming adalah 65 derajat Celcius. Jadi saya belum pernah melihat suhu GPU saya mentok dari lebih dari situ, padahal udah ngegame tanpa AC juga dan bisa berjalan dengan mantap sih, adem sih. Terus juga kalau kamu nggak pingin pakai smart inverter, smart controlnya, kamu juga bisa pakai yang namanya fixed speed, dimana ini kayak manual ya. Jadi kayak kipas saya yang lama, kamu mau pakai mode silent speed 1, balance speed 2, atau powerful speed 3. Dan mode keempatnya overclocking yang hanya bisa terbuka kalau kamu pakai charger yang terpisah, bukan ngambil daya dari laptop. Terus sudah ada pilihan the power on self start. Jadi kalau ada pilihan di aplikasinya, kalau kamu centang, ini kipas akan langsung auto hidup ketika dapat daya. Jadi misalkan kamu colokin di laptop, waktu laptop kamu hidup, dia juga otomatis hidup. Kalau mati, ya otomatis mati ya seharusnya ya. Tapi kalau nggak mati, kamu tahan aja tombolnya, satu-satunya tombol yang ada di kipasnya, udah deh, dia langsung mati. Saya rasa ini udah bagus banget, kipasnya juga terasa silent, dayanya juga lebih irit, tapi terasa sama maksimalnya kayak kipas yang saya review kemarin itu. Memang harganya lebih pricey, tapi ada fitur smart controlnya nih bikin saya suka sih. Terus dia juga udah terhubung dengan satu ekosistem FlyDigi Space Station. Jadi kalau kamu punya ekosistem dari FlyDigi, kayaknya ini bagus banget deh. Mau dari gamepadnya, mau dari kipasnya, ini udah kayak satu geng gitu lah, asik. Jadi kayaknya itu aja sih yang saya bahas. Dan in the end saya akhirnya ya pakai dari kipas ini. Pertama kenapa? Karena lebih simple, karena dia nggak perlu pakai nyolok charger, dia bisa langsung colok ke laptop. Dan saya juga belum menemukan scene di mana saya harus menghidupkan mode overclockingnya 3000 RPM, ada di 6,5 watt itu. Jadi saya rasa speed 3 ini yang udah 2700 RPM yang slightly udah lebih tinggi daripada kipas saya yang sebelumnya, ini udah bisa ngehandle semua.
udah bagus, tinggal pakai aja plug and play, bentuknya keren, kayak beneran kayak PS5 banget, kayak futuristik banget. Cuma sayangnya ya yang saya keluhkan satu sih, waktu dia hidup, laptop hidup, udah hidup bareng-bareng kan. Nah, cuma sayangnya dia belum bisa langsung masuk ke mode yang terhubung dengan FlyDigi Space Station karena memang tidak aplikasinya juga nggak bisa hidup secara otomatis, dan walaupun kamu buka itu pun juga harus kamu pencet secara manual untuk produknya yang ini baru bisa connect by Bluetooth. Dah, gitu aja. Buat yang berminat silahkan klik keranjang kuning yang ada di bawah, link yang ada di bawah. Untuk yang mau tanya-tanya, silahkan komentar di bawah. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Cakep nih. Menghiasi meja Anda yang kurang estetik nih setup saya. Jadi, beda sebagus ini tuh kayak, aduh, kurang maksimal. Mungkin next harus benerin setup ini biar lebih estetik.